Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4 tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran kali ini kita akan ada pembelajaran 1 di bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS ya adik-adik pelajarannya di halaman 1 sampai dengan halaman 6. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan muncul di subtema tersebut ya. Contohnya ini adalah kelas 3 tema 3 ya. Nah, itu nanti ada pembelajaran di bawah-bawahnya. Kalau nggak nemu juga, bisa juga ke kolom deskripsi seperti ini ya. Nah, nanti ada daftarnya nih, playlist kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Misalnya kan sekarang adik-adik kelas 4. Diklik di sini, di playlist kelas 4 tema 1, biru-birunya diklik, kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Nih ya, ada kelas 4 tema 1, kelas 4 matematika, tema 2, dan seterusnya nanti akan ada di sini ya. Sementara baru ada tema 1 dan tema 2 dan tema 3 yang sedang dibuat ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2, nanti diklik putar semua. Yang akan di-play atau diputar pertama kali adalah video yang paling awal. Jadi halaman 1 sampai 4, lalu berikutnya halaman 5 sampai 6. Ya, jadi adik-adik tinggal cari aja ya, scroll ke bawah sampai sini. Sampai ketemu ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini ada Benny ya. Kita akan belajar mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, kata Benny adik-adik, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok ya. Kayak adik-adik kan sekarang makan sarapan, makan siang, dan lainnya itu menggunakan sarapan nasi ya. Nah, adik-adik tahu nggak nasi itu asalnya dari mana? Nah, nasi itu asalnya dari beras adik-adik. Nah, lalu beras itu berasal dari padi ya. Nah, jadi kita mau mengenal padi nih sekarang ya di pembelajaran ini. Nah, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Nah, kita baca sekilas ya adik-adik ya. Nah, ini ada padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Nah, padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya adik-adik. Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi di Indonesia atau di negara kita adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Ya, dan juga ada di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kemudian kalau Kerawang dan Jawa Barat ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni yang direndam 1 malam ya di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Ya, jadi dia ditanam dulu sementara berdekatan karena kan luas nih ya, misalnya kayak gini nih luas ya. Yang ini sudah dibajak, sudah gembur airnya, tanahnya, sudah diberi pengairan. Nah, kalau yang benihnya nanti akan disebar misalnya di daerah sini aja. Ya, supaya dia nanti muncul tunas baru ya. Nah, ini bakal akar ya dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya nanti akan memanjang. Nah, petani juga mengairi, memberikan pestisida dan pupuk pada tanaman ini, ya, tanaman padi. Kemudian selanjutnya padi akan berbunga ya hingga gabahnya matang. Nah, dan berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Jadi padi itu semakin matang semakin kuning ya. Padinya menguning. Kemudian gabah itu apa Kak Rina? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu kulit padi. Ya, gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, kemudian tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Ya, jadi dia sekitar kalau 1 hari itu adalah 1 bulan itu adalah 30 hari ya adik-adik ya. Berarti kalau 120 sekitar 110 sampai 130 hari, berarti ini adalah sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, kemudian bagian isi inilah yang berwarna putih. Oh nih, setelah panen padi, gabah ditumbuk
ya dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulitnya itu terlepas dari isinya. Nah, isi inilah yang berwarna putih, ada yang kemerahan, ungu atau bahkan ada yang hitam yang disebut beras. Ya, jadi kalau adik-adik lihat kalau ibu atau mama di rumah sedang memasak nasi, lihat awalnya tuh yang dicuci dulu adalah berasnya. Lalu nanti diberikan air, dimasak deh, bisa pakai magicom atau rice cooker atau mungkin masih ada juga yang menggunakan penanak nasi, ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa isi bacaan di atas, ya. Nah, kita akan menjawab isi bacanya tentang apa sih adik-adik? Nah, kita jawab sebelah kanan ya adik-adik, takutnya nggak muat nih, kecil banget tempatnya. Karina akan jawab nomor 1. Tadi bacaan di atas apa ya? Kita lihat dulu. Nah, ini tadi tentang pertumbuhan tanaman padi ya adik-adik. Pertumbuhan tanaman padi. Ya. Kemudian nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, nomor 2, karena sebagian besar masyarakat Indonesia ya mengkonsumsi nasi, ya makanya dia penting. Kemudian di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, dia dapat tumbuh di sini nih adik-adik nih. Nih, di daerah nomor 3 itu di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Ya. Lalu nomor 4 pertanyaannya adalah berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, ini ada di sini nih. Ya. 110 hingga 130 hari. Lalu nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ya, nih di sini nih. Ya. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Tukarkan jawabanmu dengan teman ya adik-adik ya. Lalu diskusikan apakah ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban temanmu. Nah, kemudian Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ya, yaitu apa? Nah, ada beras, ada sagu, singkong. Ya, ini adalah beberapa di antaranya. Kemudian di daerahmu pasti juga banyak ya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Misalnya, ada mangga, ada pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Sekarang adik-adik pilih satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut dan pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Jadi kita membuat pertanyaan ya adik-adik ya atas pilihan tanaman yang adik-adik pilih. Misalnya Karina karena masih ada beberapa pertanyaan tentang padi ya, jadi Karina akan membuat padi. Atau mungkin Karina suka mangga, jadi Karina mangga aja ya. Kalau padi kan tadi sudah. Yang pertama, bagaimana cara menanam pohon mangga? Lalu yang kedua, di mana kita bisa menanam
mangga. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar pohon mangga subur? Lalu yang keempat, berapa lama Nah, Karina mau mencontoh yang ini nih, berapa lama proses pohon mangga berbuah. Seperti ini ya, kasih tanda tanya. Nah, kemudian berikutnya nanti simpan pertanyaannya karena nanti akan kita gunakan lagi ya. Nah, sekarang adik-adik kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Ya kan? Sekarang coba adik-adik isilah diagram berikut berdasarkan gambar di atas ya. Nah, kita di sini akan membuat ada gambar ya, kemudian ada cara nanti dideskripsikan di sini, lalu ada gambar lagi dan deskripsinya ya. Kita akan membuat di sini ada 3 gambar. Nah, Karina akan buatkan gambarnya dulu ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi, Karina sudah buatkan sebelah kanan. Nah, ini adalah pertama-tama direndam ya. Ini untuk gabahnya di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara seperti ini. Kemudian berikutnya biji tadi nanti akan tumbuh ya, atau gabahnya akan tumbuh menjadi bakal akar dan tunas yang menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang. Lalu tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang. Nah, kalau udah matang itu dia akan berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning atau menguning. Ya, seperti ini. Kemudian lanjut diskusikanlah hasilnya bersama temanmu. Nah, berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting adik-adik? Lalu, mengapa? Ya, apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Nah, diskusikan pendapatmu, ya. Jadi, bagian yang paling penting adalah kalau di sini kan adalah ketika dia di tahap pertama ini. Kenapa? Karena ini kan kita merendam gabahnya, lalu dia akan tumbuh tunas ya, akar dan tunas. Nah, ketika kita tidak baik atau tidak tepat atau tidak benar dalam mengolah tahap pertama ini, maka dia tidak akan menjadi ini, tidak akan menjadi akar dan tunas. Ya. Jadi ya jadi gabah aja terus gitu ya. Nah, itu ya penjelasan Karina, nanti boleh dituliskan. Lalu, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya ya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Kita juga harus bijak dalam menggunakannya ya. Kemudian berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, kemudian menjaga lahan pertanian ya, jangan sampai nih lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya mendirikan bangunan, kalau udah didirikan bangunan ya berarti udah nggak bisa lagi ditanemin ya, lalu kita akan berkurang ya persediaannya. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, sampah akan menyebabkan banjir. Kalau banjir tanaman padinya nggak akan tumbuh ya, karena dia terendam air. Jadi rusak tanamannya. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan, ya adik-adik ya, jangan misalnya nih masak untuk 1 hari ya, ibu di rumah atau mama di rumah, tapi masaknya banyak banget, terus akhirnya nggak habis, terus basi karena nasi bisa basi ya kalau misalnya nggak habis. Nah itu sayang ya adik-adik. Jadi masaknya secukupnya aja, misalnya di rumah bertiga, masak untuk bertiga untuk 1 hari. Ya kalau misalnya nggak habis, disimpan dulu di dalam kulkas, besok diangetin lagi. Ya, ada masa-masanya nasi itu masih bisa dimakan ya. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nanti tambahkan pertanyaannya ke daftar pertanyaan sebelumnya ya.
Nah, kita akan lihat di sebelah kanan, ini sudah Karina tuliskan 5 pertanyaan tentang gambar ya. Oh, ini buat yang ini ya, adik-adik ya. Nah, kita akan membuat pertanyaan yang ini dulu. Nah, ini kita sudah Karina buatkan ya untuk di sebelah kanan. Jadi, pertanyaan tentang kan tadi Karina pilih pohon mangga ya. Jadi, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana cara agar mempertahankan mangga atau buah mangga atau pohon mangga agar dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalnya sampai 100 tahun ya, berikutnya ya 200 tahun, 1000 tahun dan pokoknya selama-lamanya. Ya, lalu apakah ada cara untuk menghasilkan varian baru ya dari buah mangga dengan melakukan misalnya perkawinan silang atau lain sebagainya. Jadi kita kan kenal jenis-jenis mangga itu ada mangga Indramayu, mangga Arum Manis, mangga Budi Raja, mangga Gedong dan lain-lain. Mungkin apakah kita bisa menghasilkan varian baru misalnya yang rasanya lebih manis atau asam manis dan lain sebagainya. Ya, nah di mana kita dapat belajar lebih banyak mengenai cara merawat pohon mangga. Nah, Karina buat 3 dulu ya. Sekarang kita amati gambar ini. Nah, yang pertama ini di eh, laut ya adik-adik ya. Di daerah yang ada lautnya atau pantai ya. Nih ya, di sini ada nih pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, ini pantai. Ini dataran tinggi. Ini dataran rendah. Nah, tulis setidaknya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, ini yang sudah Karina buat di sebelah kanan juga. Yang pertama, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Ya, kemudian apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Yang ketiga, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Ya. Lanjut, diskusikan pertanyaan dari hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ya, nah kalau dari perbedaannya adalah Kak Rina akan buatkan seperti ini. Ya, perbedaannya adalah dari Nah, perbedaannya adalah yang pertama, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai. Ya, lalu dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Lalu dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya sekitarnya mirip dengan pegunungan ya atau juga perbukitan. Lalu dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Nah, suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Ya. Nah, berikutnya, nah ini kalau terlalu banyak jawabannya boleh disingkat lagi ya adik-adik ya. Dan boleh juga menggunakan kalimat adik-adik sendiri. Berikutnya, bacalah teks berikut ya dan isi tabelnya. Ini masih gambar yang tadi ya, gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kalau dari pantai, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, lalu kalau dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Kemudian dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, ya, objek wisata, dan juga usaha perkebunan. Lalu dataran rendah. Kalau dataran rendah ini permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan adik-adik, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri ya, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga tebu. Nah, kita tuliskan di sini ya, adik-adik ya, lokasinya pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, lalu ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian. Kira kita lihat di sebelah kanan ya.
Nah, ini karena agak kecil karena akan besarkan sedikit. Nah, seperti ini. Kalau dari segi lokasi, ya adik-adik, ini adalah pantai daerah yang berbatasan langsung dengan laut, ya. Kemudian dataran tinggi, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ini DPL itu di atas permukaan laut ya. Ciri-ciri, kalau ciri-ciri itu pantai berbatasan langsung dengan laut, kalau dataran tinggi ketinggiannya 500 mdpal, kemudian ini tadi ya, meter di atas permukaan laut, lalu ketinggiannya kurang dari 200 mdpal. Kalau sumber daya alam, pantai ada ikan, rumput laut, dan juga kerang. Kalau dataran tinggi, tanaman sayuran dan buah-buahan. Kalau dataran rendah, itu ada hewan ternak, ya, sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya kalau di pantai bisa untuk objek wisata. Kalau di dataran tinggi, objek wisata juga, tempat peristirahatan dan juga perkebunan. Karena daerahnya biasanya sejuk ya adik-adik. Lalu kalau dataran rendah itu pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Nah, kemudian kalau mata pencahariannya gimana? Kalau di pantai itu ada nelayan dan petani tambak. Dataran tinggi ada petani dan pekebun. Petani itu yang bertani, kalau pekebun berkebun ya. Dataran rendahnya ada petani, ada karyawan, ada buruh juga. Nah, Karina kecilin lagi. Nah, kita lanjut ya. Nanti sampaikan tabelnya ke Bapak dan Ibu guru ya. Lalu boleh juga tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Nanti serahkan daftar pertanyaannya kepada Bapak atau Ibu guru ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!